kelas. Jadi keyakinan kelas ini agak beda dengan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas kita mengangkat hal-hal baik, tema-tema umum seperti keamanan, kebersihan. Lalu dari tema umum itu kita realkan. Nah, misalnya kebersihan, kita buat apa? Pungut sampah, lihat sampah, kita langsung ambil. Misalnya keamanan, kita tidak boleh anak-anak tidak boleh berkelahi di kelas, menjaga ketertiban selama pelajaran. Lalu di sini mengenai kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya anak-anak kita mereka berlaku aneh, kadang membuat kita marah itu karena mereka ingin kebutuhan dasar mereka itu dipenuhi. Ada yang ingin dicintai, ada yang ingin diterima. Setiap kelakuan mereka itu agar kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi. Mereka ingin senang, ingin bersenang-senang, tidak mau dengar kita, mereka hanya mau ngobrol senang-senang dengan teman-teman, mereka ingin bebas, dan juga ada yang ingin berkuasa, misalnya dia mau menjadi pemimpin di kelas, pemimpin dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang berikut mengenai 5 posisi kontrol, restitusi. Jadi restitusi di sini dari keyakinan kelas dan hal-hal positif itu kita sudah membuat kesepakatan dengan anak. Jadi guru tidak hanya menghukum anak saja, tetapi dia memberikan restitusi di mana dia menumbuhkan kembali, mengingatkan kembali kepada anak bagaimana keyakinan kelas itu dijalankan. Dari restitusi dia membuat dialog antara siswa dengan guru. Kalau hukuman itu hanya guru saja yang omong, kau tidak boleh buat begini, kau harus seperti ini. Tapi kalau restitusi kita kenapa kau buat seperti ini? Nah, mungkin ada alasan. Itu dari tahap segitiga restitusi ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, di mana kita membuat anak awalnya merasa nyaman dengan dirinya. Kita panggil, tanya, kenapa kau buat seperti ini? Jadi kita tidak langsung memberikan satu sanksi atau vonis, kau begini, kau ini seperti ini, tidak. Kita membuat dialog supaya awalnya dia merasa nyaman dengan kita. Setelah itu bagaimana kita menggali, mengapa anak tersebut dia membuat perilaku yang membuat kita marah, membuat kita kecewa. Dari situ kita membuat perjanjian dengan dia. Lain kali kau jangan buat seperti ini lagi. Dari perjanjian itu kira-kira perbuatan real apa untuk bisa dia memperbaiki kelakuannya. Jadi itu beberapa budaya positif yang diberikan. Yang solusinya yang paling bagus itu adalah segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung memvonis anak, tetapi kita membangun dialog yang bagus dengan anak agar kita merasa nyaman, anak merasa nyaman, dan kedua belah pihak sama-sama puas dan bisa menemukan solusi. Di mana ini kita membangun karakter anak untuk tidak memvonis orang lain. Dan kita juga guru belajar untuk tidak memvonis siswa. Jadi siang ini kita mau membuat tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Tidak harus peraturan kelas. Karena keyakinan kelas ini adalah hal-hal positif yang kita yakini sendiri. Dan kita usahakan untuk bisa buat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan kelas ini dan juga di lingkungan sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Supaya kita bisa selamat. Supaya bisa selamat, ya Anda harus menggunakan helm. Misalnya kita angkat tema kebersihan, apa yang Anda buat untuk bisa menjaga kebersihan kelas? Ting, apa yang bisa Ting buat untuk bisa menjaga kebersihan kelas? Sapu, ya, menyapu kelas, mengepel kelas, merawat kelas. Contohnya merawat kelas yang bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu ada juga tema-tema umum lain selain kebersihan, juga keamanan, lalu juga saling menghargai. Contoh saling menghargai,
Misalnya apa saja contohnya? Imam tidak mengganggu teman saat sedang berdoa. iya, tidak mengganggu teman saat sedang berdoa. Kalau tentang berdoa berarti itu toleransi ya. Nah, tentang toleransi. Jadi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu agak berbeda. Jadi keyakinan kelas kita menghadirkan tema umum. Lalu dari tema umum itu kita rincikan dengan contoh-contoh konkret. Misalnya keamanan, apa contoh konkretnya? Keamanan di kelas. Saling menghargai, apa contoh konkretnya? Toleransi, apa contoh konkretnya? Jadi di sini ibu akan menulis tema-tema umumnya. Nanti setelah itu ibu akan membagikan sticky notes dan Anda sendiri yang merumuskan contoh-contoh konkret mengenai keyakinan kelas. Di sini ibu tampilkan tema umum. Misalnya yang pertama tentang keselamatan. Yang kedua, menghargai. Yang bagian tiganya tentang misalnya kebersihan. Kesehatan. Jadi ini ada 5 poin umum yang akan kita fokuskan pada hari ini keyakinan kelas. Yang pertama, coba ibu minta Enung bisa baca apa saja poin satunya? Poin 1 keselamatan. Keselamatan. Poin 2 menghargai. Menghargai. Poin 3 kebersihan. Poin 4 kesehatan. Poin 5 toleransi. Ya, ini 5 poin penting yang akan kita bahas dalam keyakinan kelas. Sekarang ibu membagikan sticky notes ini. Anda menulis contoh-contoh konkret dari setiap pokok-pokok keyakinan kelas ini. Jadi untuk Derek ini fokus pada keselamatan. Kira-kira hal konkret apa supaya Anda selalu menjaga keselamatan? Misalnya contoh konkretnya pakai helm supaya selamat apabila terjadi kecelakaan, kepala ini bisa selamat. Paham itu? Paham, Bu. Cukup tulis satu saja. Lalu yang kelompok 2 ini, kelompok 2 tulis contoh konkret bagaimana saling menghargai. Saling menghargai antara guru dengan kalian, lalu antara sesama teman dan juga dengan lingkungan sekolah. Ini keselamatan dalam kelas. Iya, keselamatan dalam kelas dan lingkungan sekolah. Lagi ngomong semua. Kelompok 3 tentang kebersihan. Hal-hal konkret apa yang Anda buat sehari-hari untuk menjaga kebersihan? Tulis dengan huruf yang agak kecil boleh, dengan sticky notes ini. Bagikan teman. Ya, jadi kelompok Derek ini menulis tentang kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan di dalam lingkungan kelas, misalnya tidak meludah sembarang di lantai, batuk
bagaimana cara batuk yang baik, mencuci tangan yang baik, itu kan hal-hal untuk kesehatan ya. Kiranya Anda ungkapkan, kamu mengungkapkan hal-hal konkret lainnya untuk bisa menerapkan kesehatan. Toleransi sebentar baru kita sama-sama dengan Ibu. Silakan Ibu kasih waktu hanya 3 menit saja. Ibu kasih waktu hanya 3 menit. Silakan menulis. Sudah? Oke, yang sudah silakan tempel sticky note semua di depan. Di bagian Ibu. Ya? Boleh. Iya, berapa? Yang sudah boleh. Bagian apa? Satu-satu ya. Yang beda berapa? Begini. Bagian iya. Ya boleh. Jangan main-main ya. Yang lain dari satu lagi. Dari satu ya. Dari 2 yang seterusnya dulu ya, dari 2. Deret 2 bagian menghargai. Deret 2 di bagian menghargai. Kalau sudah suaramu nanti. Oke, dari 3.
Dari tempat tidak boleh sama teman sendiri mengungkapkan pendapat sendiri. Ya, sekarang bagian toleransi. Siapa yang bisa ungkapkan contoh toleransi? Saya Bu, saling menghargai walaupun Saling menghargai, misalnya saya Bu. Saya Bu. Agar satu satu ya. saling menghargai teman yang beragama lain. Ini itu Saling menghargai teman yang berbeda. Ibu saya. apalagi lihat dari sini. Menghargai teman saat ibadah. Oh, menghargai teman yang sedang beribadah. Bisa bilang. Lagi satu dari sana. Oh ya, tidak membeda-bedakan temannya. Bermain dengan semua teman. Jadi sini ada 5 poin dalam keyakinan kelas dengan contoh-contoh konkretnya. Ibu baca untuk keselamatan. Yang pertama, tidak membawa benda-benda berapi atau benda tajam. Tidak membawa benda-benda berapi atau benda tajam. Yang kedua, tidak boleh bermain gila yang berlebihan. Tidak membawa benda tajam, memakai masker agar tidak terkena debu. Itu kalau memakai masker agar tidak terkena debu, itu lebih cocok ke kesehatan. Membawa motor secara pelan, memakai masker, tidak boleh membuli teman, dan tidak saling mengejek antara sesama. Jadi ini untuk keselamatan. Tidak saling mengejek supaya tidak terjadi pertengkaran. Pada bagian yang B, menghargai, Ibu minta Bulan bisa ke depan baca di
bagian saling menghargai. Menghargai teman yang sedang pikir. 2. Menghargai teman lagi belajar. 3. Menghargai teman yang sedang belajar di kelas. 4. Menghargailah guru yang sedang menjelas. 5. Menghargai guru. 6. Menghargai teman yang sedang berdoa. 8. Mendengarkan guru saat sedang menjelaskan materi. 9. Menghargai teman saat belajar. 10. Tidak membuat keributan saat belajar atau di luar pembelajaran. Ya, tepuk tangan untuk Bulan. Yang berikut kebersihan, Ibu minta imam bisa maju membacakannya. Oke, sekarang kita masuk ke kebersihan. Di kebersihan poin pertamanya adalah tidak boleh buang sampah sembarangan. Poin kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Poin ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Poin keempat, membersihkan kelas dan jangan membuang sampah sembarangan. Poin kelima, membuang sampah pada tempatnya. Poin keenam, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Poin ketujuh, menyapu kelas setiap hari. Poin kedelapan, tidak mengotori kelas. Ya. Itu saja beberapa poin dari kebersihan. Ya, tepuk tangan. Kesehatan. Dari sana, siapa yang mau maju baca? Ya, maju. Ya. Kesehatan. 1. Jangan minuman yang beralkohol. 2. Jangan minum alkohol. Ini bagian mana? Tidak memegang. Oh, Mas tidak bisa. Oh ya, main. Kesehatan. 1. Jangan meminum minuman yang beralkohol. 2. Memegang makanan Memegang makanan setelah pegang kotoran dan di bawah. Lanjut. jangan meludah sembarangan. Jangan berombat sembarangan. 4. Jangan batuk di muka teman. 5. Jangan membiarkan sampah berserakan. 6. Jangan ada debu di dalam kelas. 7. Jangan menimbulkan kotoran atau debu. Ya, tepuk tangan. Dan itu keyakinan kelas kita pada hari ini. Ada yang masih menggunakan kata jangan dan tidak. Nanti kita kalian menulis tadi. Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Ya, ada rasanya kok. Karena kita dapat mengikuti kegiatan keyakinan kelas. Iya, karena dapat mengikuti kegiatan keyakinan kelas. Kira-kira motivasi Anda setelah menulis keyakinan kelas? Ya, lebih bijak menjaga kebersihan. Bisa buat itu? Bisa, Bu. Seterusnya? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, jadi ini tidak hanya ditempel saja, tetapi harus dijalankan. Daripada kita mengingat tata tertib yang panjang-panjang dan rumit kalimatnya, lebih baik kita mengingat kalimat-kalimat sederhana yang Anda buat sendiri.
Jadi produknya darimu, olehmu, dan untukmu. Nah, sebelum Ibu tutup sesi ini, kita semua berdiri. Jadi pada saat ice breaking ya, masih ada atau tidak? 1 ditambah 1 sama SD atau TK kan? Nah, sering bapak mama di rumah juga ajar. Nah, ini ada gerakannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan